Presentasi hasil Project Based Learning Kelompok 3 Data Kepegawaian Kelas 2D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisa kebutuhan data kepegawaian. Untuk anggota kelompok sendiri, kami memiliki anggota 5 kelompok. Yang pertama, saya sendiri. Yang ketiga, Azril Praya Prasetya. Yang keempat, Nurhalitul Hidayah. Yang kelima, Egy Brengka Ginting. Untuk pembahasannya ada 4 pembahasan. Yang pertama, profil dan permasalahan. Yang kedua, solusi yang ditawarkan. Yang ketiga, hasil luaran. Dan yang keempat, penutup. Untuk yang pertama yaitu profil permasalahan. Untuk mitranya sendiri yaitu dari bidang kepegawaian Poliwangi, untuk di bidang administrasi. Administratif ini mengelola aspek-aspek yang terkait dengan karyawan seperti rekrutmen dan seleksi karyawan, manajemen kinerja, administrasi personil desa, serta kepatuhan dan kebijakan SDM. Untuk permasalahan sendiri ada 2 permasalahan. Yang pertama yaitu user interface. Untuk user interface sendiri dari tampilan serta pewarnaannya, website yang terdahulu terkesan kusam dan kurang menarik. Untuk yang kedua yaitu user experience-nya, tata letak dan konten yang ditampilkan dari website yang terdahulu masih berantakan dan terlihat menumpuk. Selanjutnya yang kedua yaitu solusi yang ditawarkan akan dijelaskan oleh Elia Fitri. Kepada Elia Fitri, disilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Putri. Nah, untuk solusinya sendiri, solusi yang akan ditawarkan adalah penggunaan framework menggunakan framework Laravel dan framework Filament. Nah, pada penggunaan framework ini, pada struktur Laravelnya, Laravel mengikuti pola desain model, view, dan controller atau biasa disebut dengan MVC yang memisahkan logika, bisnis, model, tampilan view, dan pengendalian controller. Nah, ini memudahkan dan mengembangkan pemeliharaan kode karena memisahkan tanggung jawab yang berbeda-beda. Selain itu juga ada fitur routing yang kuat karena Laravel ini menyediakan sistem routing yang kuat dan ekspresif, memungkinkan kalian atau pengguna untuk mengatur router URL dengan memudah dan menghubungkannya dengan fungsi atau metode yang relevan. Nah, untuk filamentnya sendiri, antarmuka pengguna yang elegan. Filament ini menyediakan antarmuka pengguna yang modern dan menarik satu kalian dalam mengembangkan tampilan web tanpa seperti tombol, formulir, tabel, kartu, dan banyak lagi. Nah, selain itu ada penerapan sistem keamanan. Pada penerapan sistem keamanan ini ada 2 hal, yaitu SQL injection dan XSS. Pada SQL injection ini membantu memanipulasi atau mengakses data dalam basis data. Untuk XSS melindungi aplikasi yang lebihnya, saya kembalikan ke Mbak Putri. Baik, terima kasih. Untuk yang poin selanjutnya yaitu hasil luaran yang akan disampaikan oleh Lailatul Hidayah. Pada Laila, dipersilakan. Terima kasih Mbak Putri.
pada hasil luaran ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu dokumen SKPL, kemudian mockup system, dan juga desain database. Untuk itu sendiri terdapat kebutuhan fungsional, kemudian use case, model analisis, yang di dalamnya terdapat skenario use case, dan juga diagram activity, kemudian model perancangan, yang di dalamnya terdiri dari deskripsi atribut dan metode kelas, kemudian struktur kelas dan kelas diagram. Dan untuk selanjutnya yaitu mockup system. Baik, di sini saya akan menjelaskan data pegawai. Di dalam data pegawai ini terdapat tampilan seluruh data pegawai yang sudah terdaftar pada database. Kemudian jika ingin menambahkan pegawai baru, maka akan tampil form. Dan ini untuk isi dari data pegawai sendiri. Kemudian mengisi data keluarga. Sampingnya, Mbak. Di dalam data keluarga ini, yang pertama mengisi bagian pasangan, suami atau istri. Jika sudah, akan mengisi bagian anak. Ke samping lagi, Mbak. Untuk bagian yang awal tadi. Di bagian bagian kanan itu ada tombol edit. Edit ini untuk mengedit data pada setiap pegawai. Untuk isinya data tadi, cuma ini kita hanya untuk mengedit data yang akan diedit. Kemudian selanjutnya yaitu bagian pengajuan perubahan data. Baik, untuk bagian pengajuan perubahan data ini yaitu seluruh data yang sudah diajukan oleh pegawai. Kemudian di bagian status itu akan memberi status bahwa dokumen yang setelah diajukan itu sudah diproses atau
sedang diproses atau yang diajukan bisa dilihat bagian aksi. Kemudian selanjutnya yaitu pejabat. Atasnya lagi yang atas. Nah, bagian pejabat ini di sini data seluruh pejabat yang memiliki jabatan seperti ketua jurusan, ketua prodi, atau wadir seperti itu. Kemudian di bagian atas itu ada import Excel. Import Excel itu untuk mengimpor file Excel yang telah diberikan dari kepegawaian. Kemudian untuk tambah data sendiri masih belum dibuatkan, tapi untuk isinya sendiri itu sama saja. Untuk isinya itu yaitu seperti data pegawai tadi. Untuk bagian edit bisa ke bawah, Mbak. Untuk bagian edit itu yaitu berisi nama lengkap, masa jabatan. Masa jabatan ini ada 2 tanggal, yaitu awal masa jabatan dan akhir masa jabatan. Kemudian jabatannya apa dan unitnya apa. Baik, untuk selanjutnya mockup bagian pegawai akan dijelaskan oleh Mas Azril. Baik, terima kasih Mbak Laila. Untuk mockup bagian pegawai di sini terdiri dari beberapa bagian. Ada pengajuan perubahan gelar, pengajuan kenaikan pangkat, pengajuan masa jabatan, dan pengajuan perubahan anggota keluarga. Untuk yang pertama yaitu perubahan gelar. Di sini si pegawai dapat menambahkan gelarnya. Seperti pegawai ini setelah menyelesaikan studi di kampus tertentu, maka pegawai dapat mengajukan perubahan data pegawainya, data gelarnya. Selain itu, di sini juga si pegawai setelah mengajukan perubahan, pegawai ini dapat melihat riwayat dari pengajuan perubahannya. Bisa digeser ke kanan, Mbak Putri. Ini untuk form penambahan gelarnya, lalu digeser lagi, Mbak Putri. Ini untuk bagian riwayat pengajuan. Jadi sederhananya di sini adalah tempat statusnya dari pengajuan tersebut, apakah sudah terkirim, apakah ditolak atau diterima, seperti itu. Selanjutnya untuk kenaikan pangkat. Untuk kenaikan pangkat di sini para pegawai dapat menginput data karya ilmiah, dokumen karya ilmiah, kegiatan akademik, dan pengabdian masyarakat, yang dimana nantinya akan diseleksi lagi, akan ditentukan lagi oleh para pejabat, para atasan, apakah pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat ini sudah layak untuk dinaikkan pangkatnya. Di menu ini terdapat riwayat juga yang fungsinya hampir sama seperti di fitur riwayat sebelumnya. Terdapat jenis pengajuannya, statusnya, dan tanggal pengajuannya. Selanjutnya ke masa jabatan. Di sini pegawai dapat mengajukan penambahan
masa jabatan, yang dimana nantinya pegawai akan menginputkan dokumen tertentu yang dibutuhkan, yang nantinya akan dipertimbangkan oleh atasan. Seperti itu. Di sini juga terdapat riwayat juga, fitur riwayat untuk melihat perkembangan status dari pengajuan tersebut. Yang terakhir ada anggota keluarga. Di sini pegawai dapat mengajukan perubahan data keluarga, semisal pegawai tersebut baru memiliki anak dan ingin mengajukan penambahan data. Di sini pegawai dapat melakukan tambah data, yang dimana formnya akan berisi beberapa hal seperti nama dari anggota keluarga tersebut siapa, keterangannya dari anggota tersebut, keluarga tersebut, lalu tempat lahir, tanggal perkawinan. Jika yang diinputkan adalah data dari anak, maka tanggal perkawinan ini bisa dikosongkan. Lalu pekerjaan ini juga bisa diisi dengan pelajar ataupun siswa, seperti itu. Untuk akte pernikahan, karena belum Mbak Putri, balik lagi Mbak Putri. Untuk akte pernikahan, karena memang jika diinputkan itu anak, maka akte pernikahan ini bisa dikosongkan. Lalu setelah pengajuan dikirim, maka akan tampil bagian riwayat pengajuan seperti ini. Ya, untuk pegawai sampai situ saja. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk bagian ketiga, yaitu ERD atau desain database. Ini adalah desain database dari kelompok kami. Terdapat tabel pegawai yang berisi tentang data-data dari pegawai itu sendiri. Di sini terdapat nama lengkap, foto pegawai, NIP, dan lain sebagainya. Lalu di sini terdapat pegawai pasangan, yang artinya disinilah tempat diletakkannya data pasangan dari pegawai, baik itu istri ataupun suami. Lalu di sini ada tabel pegawai anak, yang dimana di sini akan diisi dengan data dari anak-anak dari pegawai tersebut. Lalu sini tabel pejabat aktif, yang dimana akan mencatat siapa-siapa saja pejabat yang masih aktif menjabat. Lalu ini pejabat non-aktif, yang dimana ini akan mencatat siapa saja pegawai yang sudah tidak menjabat. Lalu di sini ada unit kerja sebagai klasifikasi dari pegawai-pegawai tersebut. Di sini ada pengajuan gelar. Sini letak dari data pengajuan gelar, lalu ini pengajuan kenaikan pangkat, pengajuan masa jabatan, yang terakhir adalah pengajuan perubahan data keluarga. Untuk diagram database atau desain database sepertinya cukup itu saja. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penutup akan disampaikan oleh Egi kepada, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kesimpulannya bahwa bagian kepegawaian memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan serta kesuksesan suatu organisasi. Dengan besarnya tanggung jawab yang diserahkan kepada pihak kepegawaian, sudah seharusnya kepegawaian dipermudah dengan berbagai macam sarana dan prasarana guna memaksimalkan kinerja dari kepegawaian itu sendiri. Salah satu contoh sarana yang kepegawaian harus miliki adalah sistem manajemen data kepegawaian, yang mana sistem ini mempermudah staf kepegawaian dalam mengelola setiap data pegawai di organisasi.
Selain itu, sistem manajemen ini juga harus menerapkan sistem keamanan agar setiap data di dalam sistem ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.